studio tepat ya sih Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Rekan-rekan media, nanti terima kasih. Jadi ini kembali lagi bergulir tentang masalah peristiwa Novi dan Agus ya. Jadi kalau pertanyaan tadi mengarah kepada PPATK, saya hanya menginformasikan saja ya, bahwa PPATK itu bukan urusan yang kayak ginian gitu loh. PPATK itu ngaudit penyelenggara negara, jauh amat ke PPATK sana tuh. Kalau memang mengaudit kan ada audit independen atau audit yang ditunjuk oleh lembaga gitu loh. Tapi kalau urusan PPATK itu sudah khusus mengaudit penyelenggara negara, baik bupati, wali kota, menteri dan lain sebagainya, termasuk TNI, Polri, Kapolda. Jadi pokoknya unsur-unsur penyelenggara negara yang melakukan itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu terlalu tinggi lah gitu ya, terlalu tinggi melakukan itu. Jadi sebaiknya ya pergunakan sajalah audit independen, kan lebih cepat, lebih praktis kalau itu mau dilakukan. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua itu esensinya apa? Mengaudit Agus dalam rangka apa? Apakah dalam rangka pengen melihat mutasi rekeningnya ataupun dana yang masuk kepada yang bersangkutan? Itu ya silakan saja lah. Sebenarnya kalau menurut saya tuh terlalu jauh kita melangkah ya. Udahlah, yang di depan kepala kita aja belum kita selesaikan, kok melangkahnya kok melebar kemana-mana gitu. Udah konstruksi hukumnya aja lah, bagaimana pokok permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak dan pihak yang lain yang memfasilitasi dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya. Bicara memfasilitasi Bang, dan akhirnya besok di hari Rabu di tanggal berapa? 10 4 Agus akan dipanggil atau akan berencana datang ke Kementerian Sosial. Agak menanggapi gimana? Karena sebelumnya juga dari pihak Novi sendiri sudah datang. Jadi begini ya, saya juga belum tahu ini dipanggil atau datang, saya juga belum mengerti. Kemudian dipanggil, esensinya apa, kepentingannya apa, gitu loh. Memang permasalahan ini memang harus diketahui oleh Kementerian Sosial. Namun demikian, kembali kepada wawancara saya terdahulu, udahlah nggak usah terlalu tinggi lah ya. Karena ini kan masing-masing pihak kan ada, seperti DKI. Ini kan lokus deliknya ya DKI. Cukup DKI aja lah. Saya khawatir, ini jujur saya khawatir, nanti akan ribut dan akan terjadi peristiwa permasalahan baru. Kenapa? Ini Agus kan bukan hanya sosok satu manusia yang mengalami peristiwa seperti ini. Tuh. Masih banyak yang lebih buta dari dia, ya, masih banyak yang lebih cacat dari dia, yang membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Nah sekarang kalau dia terima Kemensos kayak gitu, kemudian ada langkah-langkah itu nanti datang nanti berbondong-bondong ke Kemensos, kami gimana nih? Emangnya kami bukan warga negara Indonesia juga? Perhatikan kami dong. Nah rasain loh. Nah, itu yang harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Namun itu kan sudah memang seperti itu, silakan lah. Tapi saya yang menyarankan hati-hati. Itu kembali, hati-hati menyelesaikan simpul kemacetan yang terjadi sendiri. Syukur-syukur bahwa simpul kemacetan utama yang paling utama ya, yang harus diselesaikan sehingga ini tidak bias kemana-mana. Kira-kira begitu ya. Jadi tapi bicara soal yang kemarin Fitra melaporkan Agus ke PPATK gitu, mungkin ini kan kasusnya malah makin jadi melebar kemana-mana dan mungkin bisa dikategorikan kenapa harus Agus yang dilaporkan ke PPATK? Saya juga bingung juga. Sebenarnya yang mau dilaporkan tuh apa sih? Kalau saya berpikir yang jernih, udahlah nggak usah terlalu jauh melangkah, itu selesaikan aja pokok masalahnya ini. Nanti PPATK nanti di mana tempatnya, di mana ini, terus dilaporkan lagi ke ini untuk mengaudit. Akhirnya pokok permasalahan jadi bias, nggak jelas. Ini tolong sama-sama kita perhatikan. Saya mohon juga kepada pemerhati hukum, kepada lawyers, pengacara siapapun, ayo sama-sama kalau kita memang mempunyai ilmu tentang hukum, fokuskan saja kepada inti masalah. Biar selesai. Ngapain harus melebar kemana-mana? Yang paling ironisnya lagi, ada yang mengandalkan kekayaan, ada yang mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kehebatan.
Loh, kita bicara kehebatan, bicara kekayaan, atau bicara masalah Agus? Jadi lucu, jadi never kemana-mana, jadi nggak benar. Saya minta juga kepada media juga, tolong dieliminir lah gitu. Kalau sudah lari daripada konteksnya itu supaya dipersempit. Marilah sama-sama kita berpikir jernih. Selesaikan pokok permasalahannya. Agus bisa menerima itu dengan baik. Novi juga jangan dikebiri seperti itu. Denny Sumargo juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Semua selesai. Hanya itu aja, saudara, ya. Ironis misi jenderal maksudnya dari kedua belah kubu ini saling lempar kekayaan, terus ya saling menantang gitu satu sama lain gitu. Sekarang kita mau berbicara tentang konteks atau bicara kekayaan. Kadang-kadang saya ketawa gitu ya. Ingat baik-baik ya. Kita lahir ke dunia dengan selembar benang, yaitu dalam naungan popok dan selimut. Dan kita pergi juga dari dunia ini dengan dalam keadaan telanjang juga. Jadi tidak ada yang kita bawa. Kita bawa ya harta kita, ya tubuh kita, jasad kita pada saat kita dipanggil kuasa. Datang ke dunia juga dengan seperti itu. Tanpa dibungkus lembar benang pun. Kenapa sih kita harus sombong? Emangnya kalau sudah kita mati nanti itu kita bawa itu harta kekayaan ratusan triliun itu? Enggak juga. Tetap aja kita 2 kali 3 meter. Nggak ada yang kita bawa, makanya gak usah sombong lah. Ya. Bersyukur kamu diberikan talenta yang maha kuasa, tapi bukan kau sombongkan kepada orang lain kau punya harta, punya kekayaan, punya ini. Orang bukan bangga dengan kamu, tapi orang akan menilai kamu itu terlalu sombong, kamu menunjukkan kekayaanmu. Di atas langit masih ada langit, ya. Kamu berbicara seperti itu, orang yang punya kekayaan yang hebat itu ketawa. Itu yang saya katakan kemarin dulu. Lo baru bisanya makan bakso, itu tadi tuh. Terus belagak lo makan hamburger terus. Nah, ini susahnya. Sama-sama kita sudahlah. Nggak usah berbicara yang lain lah. Kita fokus ke tempat semula aja. Bagaimana kita sama-sama menyelesaikan posisi daripada konteks ini. Ya, bisa menerima segalanya, semua berjalan dengan baik. Sehingga semuanya ini tidak lagi dibicarakan secara liar oleh siapapun. Mungkin gitu ya. Oke, Jenderal, mungkin terkait hari ini nih. Dengar kabar katanya pihak Novi dan juga kuasa hukum menyambangi jenderal gitu. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi agenda hari ini, pertemuan itu. Jadi gini ya, beberapa hari yang lalu ya, dari pihak asistennya nelfon saya juga ya, mohon ketemu dengan saya. Aku berkenan jadi kuasa hukum saya, yaitu si Novinya ya. Saya juga nggak tahu alasan mereka untuk melakukan tindakan itu. Tapi saya sebagai seorang pemerhati, sebagai orang insan hamba Tuhan, sebagai pengacara tidak boleh menolak siapapun yang minta pertolongan kepada kita. Makanya kita diberi amanah menjadi seorang yang mengerti hukum. Nah faktanya memang tadi mereka datang kemari ya, menceritakan pokok permasalahannya. Saya sudah tampung semua pokok permasalahan ini ya. Tapi secara jujur saya masih memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Saya belum menerima mereka jadi kuasa hukum saya karena saya harus pelajari dulu pokok permasalahannya. Saya nggak mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya langsung tiba-tiba saya terima saja tanpa saya pelajari pokok permasalahan. Sehingga saya dudukkan dulu konstruksi hukumnya, di mana benang merahnya, di mana kelebihan dan kekurangannya. Sehingga saya sampaikan dulu dan saya berikan jalan keluar kepada Novi, sebaiknya kamu melakukan ini. Sehingga kita berikan pencerahan lah kepada orang ya. Sehingga dia mengerti, memahami yang tadinya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia terbuka isi kepalanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Novi maupun Gary yang datang ke tempat saya. Tidak lebih daripada itu. Dan kalau dikatakan saya sudah jadi kuasa hukum, enggak, belum. Tapi pada saat tertentu, pada saat dia maju di jepit, terpaksa saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Mungkin begitu jawaban saya ya. Berarti tujuan utamanya tadi mendatangi Bang Riki ini untuk berkonsultasi dan sekaligus meminta untuk menjadi salah satu kuasa hukum juga berarti ya? Ya begitulah kira-kira ya permintaan daripada Novi. Ya, saya kasihan juga ya. Makanya saya bilang sebelum mereka memulai pembicaraan,
saya terima kalian sebagai tamu saya. Ya. Yang kedua, saya berikan pencerahan kepada kalian. Kemudian jangan kalian melebar kemana-mana. Ya. Fokus aja kepada konstruksi hukumnya. Apa langkah-langkah yang harus kau lakukan, itu yang saya sampaikan kepada kamu. Kalau menjadi kuasa hukum, untuk sementara saya pelajari dulu. Ya. Saya pelajari pokok masalahnya. Saya seperti yang saya katakan tadi, nggak mau terus ujuk-ujuk saya langsung, ya saya kuasa hukumnya, saya siap untuk berhadapan dengan siapapun. Nggak usah lah. Ya. Coba berikan suntikan, berikan pemahaman, berikan pencerahan kepada orang yang sedang meminta pertolongan kepada kita. Jadi jangan kita langsung tendensius, wah mumpung ini kayak gini, janganlah. Kita sebagai insan hamba Tuhan saling menolong lah. Tujuan saya menolong aja deh, mencurikan cerahan, konsultasi hukum yang benar, saya sampaikan dengan baik. Mungkin itu. Jadi untuk masalah kuasa hukum itu, untuk sementara saya masih pelajari dulu. Ya. Saya belum menyatakan itu. Ya. Bang, Abang melihat awal dan pertama kali datang ke kantor Abang, seorang Novi, apa sih yang pertama kali diucapkan ke Abang sebagai praktisi hukum ataupun lawyer? Ada keluh kesahnya kan? Karena selama ini dia merasa capek dengan perkara kasusnya yang berlarut-larut, Bang. Ya, memang tentunya dia sudah, kalau boleh saya katakan, dia sudah fault lah ya. Saya bisa melihat sinar matanya itu memang beban yang berat dia tanggung dengan apa yang sudah dilakukannya. Dia ceritakan semua pokok permasalahannya ya. Awal mulanya bagaimana, pertemuannya dengan Agus ya. Kemudian juga diceritakan bagaimana kesepakatan yang mereka lakukan. Kemudian awal pertama ternyata rupanya Novi sudah memberikan uang itu kepada yang bersangkutan dari beberapa donatur-donatur untuk dipergunakan. Ternyata kan tidak cukup yang 35 ini kan itu. Nah kemudian mereka bersepakat, oke, saya bantu kamu, saya akan melakukan, saya panggil untuk podcast dengan Denny Sumargo, sehingga melihat komposisimu, melihat kondisi tubuhmu, agar muncul empati masyarakat, yang akhirnya muncullah para donatur. Nah dalam perjalanan ini ya, saya sudah lihat semua ya. Perjalanannya ternyata tanpa sepengetahuan Novi ini dikirimlah rekeningnya si Agus ke Denny Sumargo. Awal mulanya si Novi nggak terlalu pusing lah, sudah lah yang penting berjalan. Tapi ada istilahnya keterangan dari Pak Syahbu menyatakan cuma 500 juta. Ternyata setelah ditelusuri ternyata masuklah kita ke bagian mutasi rekeningnya, dicek lah. Ternyata terakumulasi kurang lebih ya 1 miliar 400 sekian gitu ya, kurang lebih 1,5 lah. Setelah dicek kemana aliran dana ini, ternyata 95 juta sudah menguap, sudah habis menguap. Kemudian 300 juta berpindah pada Helmi, wawanya 50 juta. Nah kok bisa seperti ini, kok tidak sesuai dengan peruntukan, ini kan peruntukan untuk obat mata. Nah makanya dimintalah bagaimana caranya supaya ini jangan seperti ini. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada para donatur. Apa nanti jawaban saya sesuai dengan podcast saya dengan Denny Sumargo. Loh kok ternyata kok bergunakan pada yang lain. Akhirnya pindahlah ke bank, persetujuan pihak keluarga. Ini kembali konstruksi hukum. Tidak mungkin ada pemaksaan kalau seandainya dengan tidak rela dia memindahkan itu ke rekeningnya Novi, rekening yayasannya. Nah, ternyata ditelusuri lagi ada 300 juta di Helmi, 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah Bu Novi, selesaikan aja biar atas nama yayasan aja untuk mengobati Agus. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Udah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua, Pak. Jadi nggak bisa terbantahkan, ya. Jadi kalau ada yang menganulir itu ada rekamannya. Nah, setelah itu masuklah semua ke yayasan itu. Nah, adanya ikatan perjanjian, oke, kamu berobat dengan ini. Semula si Agus, oke. Nah, nggak mungkin ada penandatangan di perbankan, di bank tanpa daripada pihak yang menyerahkan. Itu kan sah secara hukum. Di mana unsur pemaksaannya? Kalau dia tidak terima atau dipaksa untuk menyerahkan uang itu, ya nggak mungkin dong bisa terjadi peristiwa itu. Kalau dia nggak mau masukkan, ya nggak akan terjadi. Palingnya peristiwanya ya peristiwa gugat menggugat ataupun peristiwa pelaporan penyalahgunaan daripada peruntukan uang.
Apa itu yang terjadi? Yang nyatanya berpindah kok. Nah, unsur paksanya di mana? Unsur pemerasannya di mana? Ini yang perlu kita telusuri. Makanya saya katakan tadi, ayolah sama-sama kita menggawangi dengan baik, dengan jernih. Konstruksi hukum kita luruskan. Jadi jangan setelah mendengar, jangan Novi terus menjadi beban bagi dia, seolah-olah dia mau menggawangi daripada uang tersebut. Perlu saya luruskan di sini bahwa pengambilan alih itu ke yayasan, ya, uang donatur yang di bawah yayasan Novi, bukan uang yayasan. Saya sudah jelaskan sama Novi, ya. Ini bukan uang yayasan, tapi uang donatur yang digawangi oleh yayasan Novi, karena Novi sebagai inisiator dan penggagas. Biar Novi juga paham. Jawaban Novi, memang sesungguhnya saya juga seperti itu, Pak. Oke, berarti clear. Nah, nanti kalau seandainya Agus, mudah-mudahan dia terbuka mata hatinya, berkoordinasi dengan kamu, bisa menyelesaikan masalah ini, kemudian kamu dia bawa berobat kemana dengan menggunakan yayasan itu yang sudah dikumpulkan, siap-siap. Terus apa masalahnya lagi? Tinggal ya Agus mau nggak dengan rendah hati, ya turut berkolaborasi, turut menyelesaikan ini supaya jangan bias kemana-mana. Jangan dikatakan Novi nanti mau mengkangkangi uang ini. Enggak, saya sudah tanyakan baik-baik kok. Kalau kamu mengatakan tuangmu, saya tidak mau konsultasi hukum dengan saya. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa itu peruntukan untuk obat, ya, kalau pihak Agus bersedia, ada kesepakatan, saya akan lindungi kamu. Si Novi dan Giri menyampaikan siap. Itu kira-kira yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada saya, ya. Oke, Bang, abang kan sudah konsultasi menjabarkan apa Novi yang terjadi saat ini, ya kan? Tapi kan juga ada para netizen atau PHP lain ngecam dia, ya kan? Dengan arti kata mengecam, abang sudah memahami fakta yang terjadi. Ada sedikit nggak abang tersentuh suatu saat? Memang ini perkara panjang untuk menjadi lawyernya. Kan saya udah awali tadi, saya tidak berpikir, karena udah paham nih ya kan kronologisnya. saya tidak berpikir bahwa supaya saya berharap supaya Novi untuk menunjuk saya juga di lawyer, saya tidak. Ya. Tapi saya sebagai manusia insan hamba Tuhan, saya berusaha untuk memberikan pencerahan hukum. Itulah gunanya kita mengerti, memahami hukum. Amalkanlah hukum itu untuk mencerahkan orang lain. Nah, nyatanya setelah saya cerahkan mereka semua, konsultasi hukum saya sampaikan, ya. Ini saya sampaikan ya. Ini pencerahan hukum saya cuma-cuma loh, ya enggak. Saya hanya dari rasa empati saya, jangan dikirain ada pakai pencet apa? Amano, enggak ada. Datang sini, saya layani, saya kasih minum, saya kasih ini, saya berikan pencerahan. Ya alhamdulillah mereka pulang dengan wajah yang cerah, sudah mengerti apa yang mereka harus lakukan. Tentunya saya memberikan pencerahan itu sesuai dengan konstruksinya saja. Saya pesankan kepada Novi, jangan kau melebar kemana-mana. Ya, tetap aja berbicara tentang masalah donasi, mengobati antara Agus dan dirimu. Tentunya kalau yang berkolaborasi, libatkan Denny Sumargo di situ, supaya clear semuanya. Apapun alasannya, jangan abaikan kepanjangan tangan Denny Sumargo melalui podcastnya. Ayolah sama-sama saling menghargai. Gitu kira-kira ya. Tapi sebenarnya itu dari keinginan dari Novi sendiri itu apa sih, Jenderal? Mungkin sempat cerita nggak ke Jenderal sendiri? Ya keinginannya Novi itu gampang, dia sebenarnya tidak mau pusing sebenarnya. Asal semua konstruksi itu berjalan dengan baik, kan gitu. Dia sudah sampaikan sama saya. Kalau seandainya pihak Agus itu nggak ngotot, kemudian nggak memaksakan kehendaknya sesuai dengan keinginan mereka, ya kami ayo friendly saja. Yang jadi masalah kan sekarang, ya, bahwa Agus yang merasa ini uangnya, itu ya jadi problem. Saya pergunakan kemana saya terserah saya, lo enak banget hidup ini. Ya faktanya sudah dipergunakan, bahkan sudah mengalir ke limit 300, ke wabah 50, 95 juta sudah menguap. Berarti kan tidak sesuai dengan konstruksi lagi. Lestari ibaratnya seperti gini, orang minta bantuan sama saya, Pak tolonglah Pak, lambung saya sudah sakit segala macam, saya perlu berobat, nggak ada duit, gitu kan? Saya bantu, saya kasih uang tuh untuk berobat loh. Terus kurang, saya panggil teman saya, kita bantu dia, kasihan dia orang nggak punya tuh. Nah, setibanya saya sampaikan kepada yang bersangkutan,
dia beli sepeda motor. Gimana kira-kira? Ini logika aja deh, gitu ya. Saya nggak usah berbicara harfiah hukum dulu deh. Logika alam pikir manusia biasa. Kira-kira marah nggak kita kalau uang yang kita kasih untuk peruntukan yang dia minta disimpangkan kepada kepentingan yang lain? Nah ini saya minta, ayolah jernih kita berpikir, ayolah sama-sama kita memperhatikan ini dengan mata yang betul-betul terbuka. Jangan kedepankan ego. Ini pesan saya, siapapun kita, mau Novi, mau si Agus, mau Denny, mau donatur yang menguasakan juga, duduklah sama-sama, selesaikan masalahnya. Jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan kehebatan kita, tapi kedepankanlah penyelesaian ini supaya tuntas. Kan itu yang dibutuhkan kedua belah pihak. Agus juga saya minta, sudahlah kamu nanti kok makin lama kamu seperti ini, kamu bukan makin bagus, ya. Akhirnya matamu makin sempit, makin tidak bisa diobati, uang nggak dapet, gara-gara ego pribadi. Sudahlah, bersyukurlah. Saya bilang, berkali-kali saya bersyukurlah. Seorang yang minta bantuan pasti akan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Namanya kita minta pertolongan. Sudah kita minta tolong, ngotot pula lagi kita. Nah, ini. Jadi ada istilah saya tuh gini loh. Ya mohon maaf, ini ada anekdot saya ya. Sudah naik bus, duduk, mohon maaf, buang angin, nggak bayar lagi. Nah, parah nggak kira-kira? Itu analogi saya seperti itu. Udah nggak bayar, dia buang angin lagi, bikin bau semua orang lagi. Ini kan jadi bau semua nih. Jadi nggak jelas. Ya, itulah analogi saya. Ya, kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Mungkin ada wejangan apa setelah adanya pertemuan tadi dari Bang Riki sendiri kepada Novi dan juga tim lawyer? Ya, wejangan saya kepada Novi, tetaplah takwa saja ya. Tetap berpikir lurus. Ingat keinginan kau semula untuk membantu orang secara tulus dan murni. Itu aja lakukan. Nggak usah terpengaruh dengan pihak manapun. Kalau ada masukan-masukan yang buat menyesatkan ini, hindari. Kau berpikir sudah lurus, ajak kembali berkomunikasi dengan baik. Selesaikan, tuntaskan. Ya. Agus juga kalau diajak berkomunikasi untuk menyelesaikan ini, nggak usah lagi keras kepala. Ya. Ingat baik-baik, bukan uang Agus. Ini selalu saya pesankan. Bukan uang Novi, bukan uang Denny Sumargo. Uang donatur yang dikumpulkan melalui inisiator penggagas Novi di yayasannya. Ya. Ingat, uang untuk perobatan mata Agus, bukan untuk uang diberikan kepada Agus, beda ya. Jadi biar tahu konstruksi hukumnya. Ini aja sama-sama kita cermati. Udahlah, nggak usah melebar kemana-mana lah, kita nyamber sana nyamber sini. Yang bicara kita Novi, bicara kekayaan saya sekian, harta saya sekian, saya sudah jago, saya punya rumah sekian banyak. Apa hubungannya sama kita? Silakan aja, kok punya rumah mau ratusan miliar, emang gue pikirin. Apa hubungannya? Lo mau punya harta benda sekian banyak, kan punya, lo emang lo kasih sama gue? Kan kagak juga lagi, emang gue pikirin itu. Itu bukan menyelesaikan masalah, menunjukkan aku hebat. Ketika kau mengatakan kau hebat, sebenarnya kau rendah. Ketika kau merasa kau paling jago, sebenarnya kau paling bodoh. Ketika kau merasa kau paling betul-betul melebihi orang lain, sebenarnya kau rendah. Itu prinsip hidup saya. Marilah kita sama rendah hati. Apapun yang diberikan yang Maha Kuasa, syukurilah. Tapi jangan kau buat jadi ajang untuk merasa hebat kepada orang lain. Di mata Tuhan itu semuanya sama. Gak ada yang berbeda. Kita aja yang sok sombong, selalu membedakan diri kepada orang lain. Itu pesan saya terakhir. Untuk Novi, kau tegar, selesaikan dengan baik. Itu aja ya. Bang, ada nih Bang ya kan. Abang tadi mau ngomong bahwa merendahkan diri, ya kan. Tapi Merendahkan hati. Iya, merendahkan hati. Tapi ada niat merendahkan hati itu untuk mengasih sesuatu itu 300 juta, malah akan dilaporkan ke KPK ya Bang. Karena apa? Ada motif ya kan bahwa perkara ini akan ditutup dengan menutup 300 juta. Itu udah tepat nggak sih Bang? Iya, saya juga mendengar itu ya miris juga ya. Latar belakang dia mengatakan untuk peristiwa ini apa? Karena kan Denny Sumargo sudah melakukan itu kan mau pribadi dia. Saya sudah tahu kemana larinya ya.
diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, kok ditolak? Malah mau dilaporkan. Apa hubungannya mau ditolak? Apa hubungannya mau dilaporkan? Dikatakan penyuapan, yang disuap itu siapa? Terus konotasi suapnya itu kena nggak? Lo mau terima duit gua syukur, lo mau nggak terima gua pikirin. Oke. Di mana unsur suapnya? Kan gitu. Ya. Terus laporkan ke KPK, apa hubungannya ke KPK? Atau hubungannya ke pihak polisi? Nggak ada hubungannya lagi. Dikatakan supaya menutup kasus. Emangnya kasus pidana tutup apa? Itu. Nah, ini nggak benar gitu loh. Ya menurut hemat saya kalau nggak mau terima ya sudah. Nah, itu namanya kembali lagi sombong sekali gitu. Orang kalau dikasih 300 juta, orang yang picek matanya itu langsung dia berteriak pada, ya Allah ya Tuhanku, syukur saya terima, harusnya begitu dong. Kalau kita butuh, ini sudah butuh sombong lagi, aduh amit-amit jabang baik. Ini saya nggak habis pikir tuh. Ya sudahlah, Denny nggak salah untuk hal itu. Kecuali kalau Denny itu hasil uang kejahatan, ini hasil uang pribadi kok. Itu aja, terima syukur, nggak terima ambil lagi Denny. Ngapain lu pikirin itu? Gitu loh. Kira-kira gitu ya. Bicara syukur Bang, tapi kan pada akhirnya kemarin salah satu PH dari kuasa hukumnya Agus juga niat baiknya untuk berobat itu Agus ke salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Gimana Bang menanggapinya? Gini ya, kalau hal yang positif, apapun yang dilakukan oleh pihak PH daripada Agus, kalau memang untuk konstruksinya kepada pengobatan matanya, sama-sama kita apresiasi. Maka saya katakan yang baik katakan baik, yang salah katakan salah, yang batil katakan batil. Kalau memang betul memang difasilitasi untuk mengobati Agus, kenapa kita harus ribut? Ya, kita apresiasi aja, kita syukuri, kita ucapkan terima kasih. Kau sudah mengulurkan tanganmu untuk mengobati yang bersangkutan. Syukur-syukur bisa betul-betul kembali semula. Gitu. Apresiasi aja, nggak kok. Saya katakan, syukur. Itu loh kira-kira. Jadi jangan kita cari panggung, enggak lah. Menurut saya nggak cari panggung tuh. Menurut saya kalau memang betul-betul dia memang dengan hati tulus melakukan itu, right, lakukan. Saya apresiasi. Kira-kira gitu, ya. Pandangan dari salah satu Depokes menjabarkan dengan perkara kasusnya Agus ini, dikatakan Agus malah tidak akan dapat sepeser pun uang ini. Gimana Bang menanggapinya? Kita juga jangan juga terlalu sempit ya. Kalau Agus tidak sepeser pun mendapatkan uang itu, kita lihat dulu konteksnya. Tapi kalau dikatakan Agus tidak mendapatkan uang untuk pribadi dia untuk digunakan yang lain, saya menyatakan tidak. Setuju ya? Setuju dong. Tapi kalau dikatakan Agus menerima uang untuk mengobati matanya, itu yang betul. Ya, tolong dibedakan ini ya. Tapi saya menyerah. Tolong Mbak Novi, saya sudah betul-betul nggak kuat lagi. Bawalah saya berobat ke rumah sakit. Mumpung ada dana yang ada. Dilakukan, itu betul. Kalau Novi tidak melakukan itu, Novi saya salahkan. Ya, saya harus walaupun sudah datang ke sini, kau siap nggak Novi? Saya bilang, siap Pak. Lakukan yang terbaik. Kalau kau sudah punya niat baik, lakukan itu. Bawa Agus berobat. Adakan kesepakatan, buat hitam di atas putih, biar jelas. Berapa pengobatannya, minta kwitansinya, bayar. Selesai kan? Saya rasa itu aja. Jadi mana yang baik katakan baik, mana yang buruk katakan buruk, mana yang nggak benar katakan nggak benar. Terakhir sekali pesan saya nih, jangan kita lari dari konteks. Konteksnya konstruksi hukum. Tidak konteksnya kita saling menantang orang, saling merasa hebat, kemudian kau siapa? Kita berhadapan satu lawan satu. Udah lo bikin rintinju sendiri aja, tapi jangan diwawancara tentang masalah si Agus dan Novi, nggak ada hubungannya lagi, gitu kan? Ya mungkin gitu rekan-rekan ya. Terakhir deh, Bang, mungkin berarti saat ini abang masih mempelajari tentang kasusnya Novi ya. Jadi masih belum untuk sah untuk menjadi kuasa hukum gitu. Belum. Jadi saya katakan tadi, saya lebih bagus menjadi penyuluh, ya, memberikan pencerahan kepada dia. Ya. Tentu saya sambil mempelajari posisi kasusnya secara kronologis. Apa yang bisa saya berikan masukan kepada Novi dan timnya, itu yang akan saya berikan, tentu yang konstruksi yang positif gitu loh. Jadi supaya saya tidak mau tendensius, nggak mau ya. Bukan setelah datang ke sini
Oke, tanda tangan enggak. Hingga saat ini saya sudah katakan sama Novi tadi, saya belum mengatakan bahwa saya jadi kuasa hukum. Tapi kamu datang ke sini, saya berikan pencerahan tentang akidah hukum. Kenapa? Itu tugas mulia saya sebagai seorang yang mengerti hukum, memberikan pencerahan kepadamu. Tidak punya tendensi apa-apa. Syukur-syukur ini bisa merupakan jalan terbaik buatmu dan bisa menjawab orang-orang yang menyimpang daripada aturan main itu. Itu kira-kira. Jadi jangan berpikir saya jadi kuasa, enggak. Itu jelas tegas-tegas. Novi juga dengar. Ya, saya minta Novi juga menjelaskan itu bahwa saya tidak pernah berbicara tentang masalah aku jadi kuasa hukum. Walaupun dari pihak dia sudah meminta berkali-kali. Bukan hanya hari ini, udah beberapa waktu yang lalu sudah meminta. Tapi saya akan masih mempertimbangkan semuanya. Kebetulan Gary telepon saya, mohon berkenan untuk ketemu. Ya ketemu. Untuk apa, Ger? Kami mohon pencerahan hukum tentang masalah ini. Kalau berkenan juga Pak Jenderal juga bisa mendampingi kami. Datang aja dulu ke sini. Ya. Datang, kita konsultasi mana duduk permasalahannya. Semuanya sudah saya rekam, ya, semuanya sudah ada di dalam file saya. Saya pelajari semua. Nah sekarang saya berikan pencerahan itu. Nanti next saya berikan pencerahan lagi sesuai dengan hasil apa yang kau lakukan selama ini. Itu aja dulu kita bicara, nggak usah bicara yang lain. Kamu berjalan sendiri aja dengan apa pencerahan saya. Kalau bisa kau lakukan, very good. Ngapain pusing-pusing kau harus menjadi penyelia hukum segala macam. Ya kalau memang betul-betul kita murid dengan orang, tolong aja. Jangan manfaatkan kesempatan ini untuk mencari panggung. Jangan manfaatkan kesempatan ini untuk mencari dia. Udah, saya jadi kuasa hukum, jangan. Itu namanya kita tidak tulus. Kalau kita betul-betul tulus, berikanlah yang terbaik pada dia. Mungkin itu aja. Ya. Oke, good.